Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Agni Fauzia, NIM 0702 022 3040. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang fungsi dan peran agama. Saya akan menjelaskan fungsi agama terlebih dahulu. Penjelasan yang tidak dapat dijelaskan. Agama seringkali memberikan penjelasan tentang fenomena alam, asal-usul alam semesta, dan tujuan keberadaan manusia. Ia menawarkan narasi dan mitos yang menjawab pertanyaan mendasar yang mungkin tidak dapat dijawab sepenuhnya oleh sains dan filsafat. Kedua, makna dan tujuan agama. Agama memberikan individu rasa tujuan, makna, dan arah dalam hidup. Ia menawarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial, membantu orang memahami tempat mereka di dunia dan pentingnya tindakan mereka. Kerangka etis. Ajaran agama seringkali memberikan pedoman moral dan etika tentang bagaimana individu harus berperilaku. Etika agama membantu membentuk perilaku dan hubungan pribadi pada pengembangan nilai-nilai moral dan kebijakan. Kohesi sosial. Agama menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepemilikan. Hal ini menyatukan orang-orang melalui keyakinan dan nilai bersama, menciptakan ikatan yang memperkuat kohesi sosial dan identitas. Selanjutnya, pembentukan identitas. Keyakinan dan praktek agama berkontribusi pada pembentukan identitas pribadi dan kelompok. Individu seringkali mengidentifikasi dirinya melalui afiliasi agama yang dapat mengaruhi identitas budaya, sosial, dan etisnya. Mengatasi dan menghibur. Agama menawarkan pelipur lara, kenyamanan, dan cara untuk mengatasi situasi kehidupan yang sulit seperti penyakit, kehilangan, dan kematian. Keyakinan agama akan akhirat atau rencana ilahi dapat memberikan kenyamanan pada saat-saat sulit. Gitu. Norma dan kontrol sosial. Agama dapat mempengaruhi norma-norma sosial dan mengatur perilaku dalam bermasyarakat. Hal ini memberikan kerangka bagi perilaku yang dapat diterima dan dapat mencegah perilaku yang dianggap berbahaya atau mengganggu. Perubahan dan stabilitas sosial. Agama dapat mendukung status quo atau menjadi katalisator perubahan sosial. Organisasi ini berperan dalam menginspirasi gerakan keadilan sosial, mengadvokasi kesetaraan, dan menantang sistem yang menindas. Penyembuhan dan kesejahteraan. Banyak agama memasukkan praktik penyembuhan, ritual, kepercayaan pada campur tangan ilahi. Elemen-elemen ini berkontribusi pada kesejahteraan emosional dan psikologis, mempromosikan rasa harapan dan penyembuhan. Ruang dan waktu suci. Agama seringkali menetapkan tempat dan waktu tertentu sebagai tempat suci, tempat individu berkumpul, beribadah, berefleksi, dan berkomunikasi. Hal ini menciptakan rasa keterhubungan dengan Tuhan dan memperkuat ikatan komunal. Pendidikan dan transmisi pengetahuan. Ajaran agama seringkali mencakup pengetahuan moral, spiritual, dan praktis yang diturunkan dari generasi ke generasi. Institusi keagamaan secara historis berperan dalam pendidikan dan pelestarian budaya.
seni, budaya, dan estetika. Agama telah menginspirasi beragam ekspresi artistik, termasuk musik, sastra, arsitektur, dan seni visual. Bentuk-bentuk seni ini berkontribusi pada warisan budaya dan memberikan jalan bagi pengalaman spiritual. Kesejahteraan sosial dan amal. Banyak tradisi keagamaan yang menekankan amal, kasih sayang, dan kepedulian terhadap mereka yang kurang beruntung. Organisasi keagamaan yang seringkali terlibat dalam kegiatan kesejahteraan sosial dan filantropi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan hubungan antar pribadi. Agama dapat membentuk hubungan interpersonal dengan memberikan pedoman bagaimana memperlakukan orang lain, menumbuhkan empati, sikap memaafkan, dan rasa hormat di antar individu. Dan yang terakhir, transendisi dan koneksi. Agama menawarkan cara untuk melampaui hal-hal di duniawi dan terhubung dengan kekuatan yang lebih tinggi atau realitas tertinggi. Koneksi ini dapat memberikan sumber inspirasi, keagungan, dan rasa transendensi. Yang saya jelaskan tadi adalah fungsi agama dan banyak yang lainnya seperti pedoman hidup dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran agama. Peran agama ada bimbingan spiritual. Agama memberi individu kerangka untuk berhubungan dengan Tuhan, mencari tujuan, dan mengalami transendensi. Ia menawarkan praktik spiritual, ritual, dan ajaran yang membimbing orang-orang percaya dalam hubungan mereka dengan kekuatan yang lebih tinggi atau realitas tinggi. Spiritual. Apakah nilai spiritual itu adalah nilai keagamaan, nilai moral, atau etis? Tak satu pun dari ketiganya memiliki arti yang persis sama dengan nilai-nilai spiritual, kendati merupakan ketiganya cukup saling tumpang tindih. Agama merupakan sumber nilai spiritual yang utama bagi kebanyakan orang. Nilai-nilai spiritual yang tertinggi dalam pandangan penulis adalah kebenaran. Visi mengenai kebenaran merupakan sesuatu yang sentral bagi semua agama. Menurut Sojatmoko, ketika Al-Quran menyebut kata al-qalb, maka maksudnya adalah sesuatu dengannya manusia menjelaskan pendidikan spiritual sebagai jalan memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jadi spiritual itu hubungan ajaran antara manusia dengan Tuhan. Kerangka moral dan etika. Agama menawarkan pedoman etika dan prinsip moral yang membentuk perilaku individu dan pengambilan keputusan. Ini memberikan kompas moral yang menginformasikan pilihan, menumbuhkan kebajikan seperti kasih sayang, kejujuran, dan altruisme. Pembangunan komunitas. Komunitas keagamaan menawarkan rasa memiliki persahabatan dan dukungan sosial. Pertemuan keagamaan, ritual, dan nilai-nilai bersama menciptakan ikatan yang memperkuat hubungan interpersonal dan membangun rasa identitas. Pembentukan. Agama seringkali memberikan kontribusi terhadap identitas individu dan kelompok. Hal ini membentuk identitas budaya, etnis, dan sosial ketika orang mengidentifikasi keyakinan, afiliasi agama mereka. Makna dan tujuan. Agama menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial dan tentang makna hidup, hakikat, realitas, dan tujuan keberadaan manusia.
Ia menawarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, memberikan individu dan rasa makna dan arah. Mekanisme mengatasi agama memberikan kenyamanan, ketenangan, dan strategi penanggulangan pada saat kesulitan, kesedihan, ketidakpastian. Orang-orang percaya mungkin menemukan hiburan dalam ritual keagamaan dan kepercayaan pada pemeliharaan ilahi. Transmisi pendidikan dan pengetahuan. Ajaran agama seringkali mencakup kebijaksanaan dalam nilai-nilai moral dan pengetahuan praktis. Institusi keagamaan secara historis berperan dalam pendidikan dan transmisi pengetahuan. Pelestarian budaya. Agama berkontribusi terhadap warisan budaya dengan menginspirasi seni musik, sastra, dan bentuk ekspresi kreatif lainnya. Kohesi dan integrasi sosial. Lembaga keagamaan menghadirkan orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda, menumpuh rasa persatuan dan tujuan bersama. Agama dapat berperan dalam mengintegrasikan agama individu ke dalam komunitas yang lebih besar. Keadilan sosial dan aktivisme. Agama telah menginspirasi gerakan keadilan sosial, mengadvokasi kesetaraan, hak asasi manusia, dan pengentasan penderitaan. Banyak pemimpin agama dan komunitas terlibat dalam aktivisme untuk perubahan masyarakat. Panduan dalam pengambilan keputusan. Ajaran agama menawarkan panduan untuk membuat keputusan moral, etika, dan praktis. Orang-orang yang beriman seringkali beralih ke keyakinan agama mereka untuk mendapatkan wawasan tentang cara menghadapi tantangan hidup, transendensi, dan kekaguman. Agama memberikan sarana bagi individu untuk mengalami kekaguman, keheranan, dan rasa keterhubungan dengan sesuatu lebih besar dari diri mereka sendiri. Ritual dan praktik keagamaan dapat membangkitkan perasaan transendensi. Dialog antar agama dan pembangunan perdamaian. Agama dapat memfasilitasi dialog dan pemahaman antar komunitas agama yang berbeda, mendorong toleransi, rasa hormat, dan hidup berdampingan secara damai. Kesejahteraan sosial dan amal. Agama dapat memfasilitasi dialog dan pemahaman antar komunitas agama yang berbeda, mendorong toleransi, rasa hormat, dan hidup berdampingan secara damai. Inspirasi perubahan positif. Ajaran agama dapat menginspirasi umat untuk menumpuk kebajikan, berupaya mencapai pertumbuhan pribadi, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Baik, itu tadi presentasi dari saya tentang penjelasan peran dan fungsi agama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.